Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginda Anissa dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Darmanitan Lampung dengan NPM 18110700018. Saya akan menjelaskan materi tentang meneladani perilaku Rasulullah SAW sejak dini untuk memenuhi tugas akhir semester pendidikan karakter anak usia dini. Meneladani sifat Rasulullah SAW harus dimulai sejak dini, karena pada usia inilah anak mulai menerima apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan akan direkam olehnya dan disimpan dalam memorinya hingga ia dewasa. Semua perilaku Rasulullah SAW adalah perilaku yang terpuji. Tetapi ada 4 perilaku Rasulullah yang harus kita ajarkan kepada anak sejak dini. Yang pertama adalah sidik. Sidik yang artinya jujur. Jujur adalah sifat yang mengatakan sesuatu kebenaran atau fakta. Anak yang hebat adalah anak yang berani jujur. Maka kita sebagai orang tua harus mengajarkan jujur kepada anak sejak dini, mulai dari hal-hal yang kecil. Karena apabila kita tidak mengajarkan kejujuran anak sejak dini, ketika anak berbohong sekali saja akan terus menimbulkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Ajarkan anak untuk memiliki sifat amanah sejak dini. Mulailah dari hal-hal yang terkecil, misalnya ia berjanji kepada temannya atau saudaranya, maka kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak tersebut untuk menepati janjinya tersebut. Yang kemudian, tablik yang artinya menyampaikan. Tablik adalah sifat wajib yang dimiliki Rasulullah SAW yang menyampaikan seluruh ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak sejak dini tentang sifat tablik ini. Misalnya, orang tua memberikan amanah kepada anak ini untuk memberikan uang kepada tetangganya, maka orang tua harus menekankan kepada anaknya agar uang tersebut bisa sampai kepada tetangganya tersebut. Kemudian fatonah artinya cerdas. Tugas orang tua sebagai pendidik harus mengajarkan anak untuk rajin belajar agar anak menjadi anak yang cerdas dan pandai. Selain itu, orang tua harus memfasilitasi kegiatan belajar anak mulai dari bukunya, alat-alat tulisnya, hingga tempat ia belajarnya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.